menuju ke Aula SMP Santa Maria. Aula ini biasanya digunakan juga untuk pertemuan-pertemuan siswa, kemudian juga biasanya digunakan untuk olahraga bulu tangkis, olahraga voli, senam, itu biasanya kita lakukan di aula. Berikutnya di sebelah ruang aula, di sini ada ruang perpustakaan. Di ruang perpustakaan ini kalian bisa meminjam buku-buku pelajaran ataupun buku-buku non-fiksi ataupun juga buku fiksi tersedia di perpustakaan ini. Berikutnya naik ke lantai 2, masih di gedung yang sama. Ini adalah lab IPA. Laboratorium IPA di sini biasanya digunakan untuk praktikum baik fisika maupun biologi. Sebelah lab IPA kita akan bertemu dengan lab komputer untuk pelajaran-pelajaran informatika atau TIK untuk kelas 9 dilakukan di ruang lab komputer. Jangan lupa setiap kali menuju ruang lab komputer ini kalian harus melepas sepatu dulu untuk masuk ke ruangan ini. Berikutnya kita menuju ke bawah lagi, masih sejajar dengan perpustakaan tadi. Kita akan bertemu dengan kantin sekolah Santa Maria. Ini biasanya digunakan untuk siswa SMP dan SMA. Di sebelah kantin kalian akan melihat ada ruang UKS. Ini digunakan ketika kalian merasa sakit. Nah, kalian bisa meminta izin kepada guru piket untuk beristirahat di ruang UKS tersebut. Kemudian di seberang kantin kalian akan melihat ada ruang tata usaha SMP Santa Maria. Jika kalian ada memerlukan urusan tentang dokumen-dokumen atau administrasi yang lain, kalian bisa menghubungi Pak Dedi ataupun Pak Joko yang ada di ruang tata usaha. Kemudian di sebelah ruang tata usaha ada ruang kepala sekolah. Kemudian masih di lantai 1 juga di bagian ujung itu ada ruang musik yang biasanya digunakan untuk latihan musik baik pada saat pelajaran musik ataupun pada saat kalian yang berminat untuk mengikuti musik atau bermain musik. Kalian bisa melakukannya di sini. Kemudian naik ke lantai 2, kalian akan melihat ada ruang guru. Di sini di dalam ruang guru seperti ini kondisinya. Kalian jika ingin bertemu dengan guru bisa langsung menuju ke ruangan ini. Kemudian naik ke lantai 2, di sebelah kiri tangga kalian akan melihat ruang kelas 9. Dimulai dari ujung itu kelas 9A, B, C, dan D. Kemudian kita naik ke lantai 3, di sebelah kanan tangga itu kalian akan menemukan kelas 7 dari 7A sampai dengan 7D. Kemudian selanjutnya masih di lantai 3 juga kalian akan melihat kelas 8 dimulai dari 8A sampai dengan 8D. Masih di lantai 3 juga kalian akan melihat ada ruang BK, posisinya dekat dengan tangga. Ini adalah bagian dalam dari ruang BK. Jadi ketika kalian ada permasalahan atau ingin konseling dengan guru BK, kalian bisa langsung menuju ke ruang BK ini. Ya, di lantai 1 di sebelah kanan ruang tata usaha, di situ ada ruang dapur yang biasanya digunakan juga untuk ekstrakurikuler tata boga. Untuk toilet kita sediakan di lantai 1 toilet wanita di sebelah ruang musik dan di sebelah ruang kelas 9D di lantai 2. Sementara untuk toilet pria
disediakan di lantai 2 di sebelah kelas 9A dan di lantai 3 di sebelah kelas 8A dan 8D. Jadi di lantai 3 tidak ada toilet untuk wanita. Jadi kalian jangan sampai salah masuk ruangan toilet ya. Kemudian kita akan menuju ke Sanggar Bisa. Sanggar Bisa ini biasanya digunakan untuk pembelajaran outdoor atau pembelajaran di luar ruangan. Dan lokasi dari Sanggar Bisa berada di belakang Komplek SD Santa Maria Cirebon. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan ruangan-ruangan apa saja yang terdapat di sekolah kita. Jadi, saat sekolah nanti, jangan sampai kalian tersesat. Dan ingat tempat-tempat yang tadi sudah dijelaskan ya. Sampai bertemu lagi di sekolah. Bye. Selamat siang, Suster, Bapak, Ibu, serta Mama Papa dimanapun berada. Senang sekali kita dapat berjumpa walaupun hanya via Zoom saja. Saya Velita Agista dan pada acara hari ini yaitu webinar parenting tentang bagaimana kita sebagai orang tua mendampingi remaja zaman now ya, terlebih di masa pandemi ini karena para orang tua memiliki untuk mendampingi putra-putrinya di rumah. Dan tentu saja akan dibawakan oleh Suster Emerita OP. Selamat siang, Suster. Selamat datang. Dan beliau ini adalah seorang biarawati yang, selamat siang, Suster, seorang biarawati yang juga berprofesi sebagai dokter. Setelah itu akan ada pemaparan dan juga perkenalan lingkungan belajar SMP Santa Maria Cirebon oleh Bapak Michael Rahardi SPD dan Anto Hadrianto SPD. Dan ketiga acara inti nanti akan dimoderatori oleh Bapak FX Dwi SPD. Pada acara hari ini akan diawali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Veronica Ika SPD SD. Kepada Ibu Veronica Ika kami persilahkan. Terima kasih Miss Agis. Selamat siang Suster, Bapak, Ibu, dan Papa Mas sekalian. Sebelum kita webinar parenting pada siang hari ini, kita awali dengan doa. Saya akan memimpin dengan secara Katolik ya. Terima kasih ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang boleh kami terima sepanjang hari ini, dari pagi hingga siang hari ini. Kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul dalam Zoom meeting ini, untuk mengikuti acara webinar parenting tentang mendampingi anak-anak remaja di zaman saat ini. Bimbinglah kami ya Tuhan, dengan terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami diskusikan, agar apa yang kami terima pada saat ini sungguh-sungguh dapat membuat kami lebih baik dalam mendampingi putra-putri kami di kehidupan sehari-hari. Kami juga mohon kelancaran ya Bapak untuk webinar ini, agar perangkat yang kami gunakan pada saat ini sungguh Engkau berkati sehingga webinar ini berjalan dengan lancar. Ini semua kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria dan Santo Dominikus, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Veronica Ika atas doa pembukanya pada hari ini. Dan setelah ini akan ada sambutan atau sepatah dua patah kata oleh Bapak Yakobus Sartam SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Santa Maria Cirebon. Kepada Bapak Yakobus Sartam kami persilahkan. Terima kasih Miss Agis atas kesempatannya. Yang saya hormati Suster Emerita, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SD Santa Maria Cirebon, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SD Santa Maria, dan yang kami banggakan Bapak Ibu orang tua wali murid SD Santa Maria secara khusus kelas 6.
Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita di masa pandemi ini yang masih belum berakhir, tetap diberi kesehatan, kekuatan, semangat, dan damai sejahtera. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Suster Emerita yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya secara khusus kepada orang tua murid kelas 6 SD Santa Maria, di mana mereka memiliki anak-anak yang sedang memasuki masa remaja. Masa remaja ini adalah masa yang hal yang baru, mungkin ada sesuatu yang baru bagi anak-anak kita, khususnya di dalam perubahan baik fisik maupun psikologis. Sebelum itu mari kita sampaikan, panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 yang saat ini bersedia meluangkan waktu untuk hadir bersama kita. Semoga berkat karunia Tuhan, pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sampaikan sekali lagi bahwa anak-anak kelas 6 itu sudah kita kelompokkan, bisa kita kelompokkan ke masa remaja awal. Mungkin dan ya saya yakin Bapak Ibu orang tua murid sudah mendapat berbagai pengetahuan, berbagai wawasan terkait bagaimana mendampingi anak-anaknya di masa remaja awal ini. Karena mungkin mereka bisa saja tidak terbuka ya. Ada sesuatu yang baru dengan orang tua tidak terbuka. Kalau tidak terbuka agak susah. Lebih-lebih dengan memasuki ada fase-fase, ada perubahan-perubahan yang perlu disikapi secara khusus oleh orang tua. Nah, pada kesempatan ini kita akan diberikan wawasan, diberikan pengetahuan, mungkin sebagai penguat saja ya bagi Bapak Ibu orang tua murid, bagaimana sebaiknya kita memberikan pendampingan kepada anak-anak kita supaya mereka bisa tetap nyaman ya, mereka tetap enak juga, merasa terbuka dengan papa mamahnya, sehingga ketika ada hal-hal yang aneh, sesuatu yang baru, mereka tidak lari ke tempat lain, tetapi mereka bisa bertanya kepada papa mamahnya atau orang tua muridnya. Nah, kegiatan ini kami juga ucapkan terima kasih kepada SMP Santa Maria yang sudah bersedia menghadirkan narasumber yang luar biasa, ya Suster Maria Emerita OP, tidak di Cirebon tinggalnya Suster ya, tapi di tempat yang cukup jauh. Beliau punya ilmu yang cukup bagus yang dapat dibagikan pada siang hari ini. Nah, selain kita akan menyimak bagaimana mendampingi remaja zaman now ini, zaman sekarang, nanti SMP Santa Maria akan sedikit memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian seperti apa sih SMP Santa Maria zaman now ya, zaman sekarang ini. Sehingga apabila Bapak Ibu nanti mau menyekolahkan putra-putrinya ke SMP Santa Maria tidak ragu lagi, yakin dan pasti mendapat pelayanan yang terbaik. Demikian saja yang saya sampaikan di awal pertemuan ini. Semoga bisa memberikan manfaat secara khusus bagi Bapak Ibu orang tua murid kelas 6. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Saya kembalikan kembali ke pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Yakobus Sartam atas sepatah dua patah katanya atau sambutannya. Dan setelah ini kita akan memasuki ke dalam acara inti, yaitu pemaparan parenting yang akan dibawakan oleh Suster Emerita OP.
dan akan dilanjutkan dengan sosialisasi kurikulum dan kesiswaan oleh SMP Santa Maria Cirebon dan akan dimoderatori oleh Bapak FX Dwi. Pada Bapak FX Dwi kami persilahkan. Baik, terima kasih Miss Agis yang telah menyerahkan acaranya kepada saya. Selamat siang, Suster, Bapak Ibu guru, serta Bapak Ibu orang tua murid dari SD Santa Maria. Selamat datang dan selamat bergabung. Senang bisa berjumpa meskipun secara virtual ya. Baik, Suster, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya akan ada pemaparan materi tentang mendampingi anak remaja zaman now. Nah, tetapi sebelum masuk ke materi tersebut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa narasumber kita ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, Suster Maria Emerita OP berasal dari kota Yogyakarta, lahir di Brebes tanggal 17 Juni 1980. Dulu sebelum Suster masuk menjadi biarawati, Suster sempat mengampu pendidikan matematika S1 di Sanata Dharma dan mengajar di SMP Santa Clara Surabaya. Lalu pada tahun 2007, Suster Emerita masuk ke biarawati OP dan bertugas juga di Yayasan Pendidikan Cabang Cirebon tahun 2010. Lalu tahun 2012 beliau kuliah profesi dokter di FK Atmajaya Jakarta dan sekarang bertugas di komunitas Suster OP di Rawasenang. Luar biasa sekali ya narasumber kita ini ya, sangat berpengalaman sekali dalam belajar ya Suster, semangat sekali Suster ya. Selamat siang Suster, selamat bergabung, senang bisa berjumpa dengan Suster. Selamat siang. Baik, Suster. Baik, Suster, Bapak, Ibu. Selanjutnya akan ada pemaparan materi tentang mendampingi remaja zaman now. Kepada Suster Emerita OP, saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin secara profesional saya entah kurang berkompeten untuk memberikan tentang parenting perkembangan untuk anak-anak remaja ya. Tapi saya akan mencoba kita bersama-sama belajar untuk memberikan materi ini, kita belajar bersama mempelajari perkembangan atau situasi anak-anak remaja zaman sekarang. Dan semoga ini juga sinyalnya mendukung ya, semoga. Apakah suara saya jelas terdengar? Terdengar, Suster. Oke, ya baik. Nah, kita ketemu pada siang hari ini bagi saya ini seperti melepas rindu saya setelah sekian lama tidak ke Cirebon ya. Semoga kehadiran saya juga sedikit membantu Bapak Ibu semua untuk mendidik anak-anak kita. Saya akan langsung saja screen share. Sudah terlihatkah? Belum, Suster. Belum ya? Oke, sebentar. Sudah, Pak? Sudah, Suster. Sudah ya. Oke. Sudah full screen atau belum ya, Pak ya? Masih hitam, Suster. Sudah ya. Ya. Belum muncul. Suster, apakah mau dibantu untuk share Sudah screen, ya? Suster? Oh, ini belum tampakah di tempat saya kok sudah ya? Iya, masih hitam, Suster, soalnya. Oh,
Oh, boleh lah. Oh. Oh, sudah, Suster. Ini Sudah. sudah muncul. Sudah, ya. Sudah Sudah. muncul. Ya, sudah muncul. Baik. Aduh, maaf ya. Ya. Baik, saya mulai ya. Kita akan mencoba belajar memahami tentang remaja itu sebagai anak zaman. Anak zaman sekarang itu yang seperti apa gitu ya. Nah, kita ketahui dulu siapa tuh anak remaja itu. Jadi remaja itu dikatakan remaja ketika dia memasuki usia 10 sampai 21 tahun. Jadi masa remaja ini dibagi menjadi pra-remaja, remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Nah, apa sih yang penting pada fase ini itu adalah masa prapubertas dan pubertas yang mengawali atau dialami oleh anak-anak pada rentan usia 10 sampai 16 tahun. Nah, kenapa itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan, perlu mendapat perhatian yang khusus pada rentang waktu itu? Kita akan melihat selanjutnya bahwa di masa remaja itu menjadi periode yang sangat penting karena banyak hal yang dialami oleh remaja saat itu berdampak dari banyak hal yang diakibatkan perubahan secara fisik maupun secara psikologis. Jadi periode ini bisa memberikan dampak secara langsung bagi sikap dan juga perilaku pada anak-anak. Nah, ini merupakan periode peralihan. Maksudnya, mereka bukan lagi anak-anak dan mereka juga belum dikatakan dewasa. Jadi, dari periode anak-anak menjadi periode dewasa itu merupakan pola peralihan di mana mereka itu mencari memiliki status yang belum jelas, dan ini memberi waktu bagi mereka untuk mencoba mencari gaya hidup yang berbeda dan memilih pola perilaku seperti apa. Jadi mereka tidak mau lagi disebut anak-anak, tetapi kalau mau dikatakan dewasa, mereka juga belum cukup untuk dikatakan dewasa. Nah, gaya hidup yang Sepertinya suster gangguan sinyal. Ya, sinyalnya low. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaklancarannya. Saya mencoba menghubungi kembali Suster Emerita sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, kemungkinan suster sedang berusaha untuk masuk kembali.
Selamat siang Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaklancaran dalam acara hari ini. Saya memutuskan untuk mengubah terlebih dahulu penyampaian materi karena Suster Emerita sedang memiliki kendala sinyal mungkin di sana ya, di Rawaseneng. Saya memutuskan untuk perubahan materi tentang pengenalan SMP Santa Maria Cirebon terlebih dahulu, tentang kesiswaan atau tentang kurikulum terlebih dahulu. Apakah Pak Michael sudah hadir? Pak Dwi, saya Bu Maria yang mau menyampaikan. Oh ya, baik. Berarti sudah siap Ibu Maria ya? Iya. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki materi baru sembari menunggu sinyal Suster Emerita membaik dengan pengenalan kurikulum SMP Santa Maria yang akan disampaikan oleh Ibu Maria. Kepada Ibu Maria, saya persilahkan. Terima kasih Pak Dwi atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu Suster, secara khusus Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 SD Santa Maria. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam kenal dari kami SMP Santa Maria. Mohon izin, saya akan memperkenalkan kurikulum SMP Santa Maria pada masa pandemi, khususnya tahun ajaran 2021-2022. Kurikulum pembelajaran masa pandemi di SMP Santa Maria, kami menggunakan kurikulum blended learning. Blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka, pembelajaran konvensional seperti metode ceramah, penugasan, tanya jawab, demonstrasi, dengan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan berbagai media dan teknologi untuk mendukung belajar secara mandiri dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Untuk pembelajaran jarak jauh yang kami gunakan itu menggunakan kegiatan tatap maya dan online. Setiap harinya dari hari Senin sampai Jumat, jadwal yang kami gunakan mulai dari pukul 7 sampai 7.30 setiap harinya kami mengadakan perwalian. Jadi wali kelas bertemu anak-anak melalui Zoom meeting. Kemudian dilanjutkan selama 4 jam pelajaran, setiap jam pelajarannya 40 menit, sampai pukul 10.30. Dan dilanjutkan online selama 3 jam pelajaran, berakhir pada pukul 12.50. Ini kami laksanakan tahun ajaran ini dari bulan awal masuk, Juli sampai dengan saat ini. Bapak Ibu, kami sampaikan video, kami perlihatkan video kegiatan pembelajaran tatap maya
atau Zoom meeting yang kami gunakan. Itu secara singkat kegiatan Bapak Ibu Guru pada pelaksanaan tatap maya, yaitu Zoom meeting dan waktu online. Kami berikan contoh jadwal, salah satu contoh jadwal yang kami gunakan, yaitu perwalian dari pukul 7 sampai 7.30, kemudian ada beberapa mapel yang kami laksanakan 2 jam langsung, contohnya IPA, Matematika, Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk agama, PKN itu 1 jam. Dan jam online di situ ada dari pukul 10.30, kemudian ada istirahat dan berakhir sampai dengan pukul 12.50. Mulai hari Senin tanggal 20 September 2021, kami SMP Santa Maria melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Metode pelaksanaan pembelajaran yang kami gunakan, pertama, metode pembelajaran melalui blended learning, yaitu metode belajar di mana proses pembelajaran tatap muka di kelas dan pembelajaran tatap muka daring. Berikutnya, materi pembelajaran yang diberikan meliputi materi esensial yang dipilih melalui musyawarah guru mata pelajaran. Dan yang ketiga, jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Untuk SMP Santa Maria, selama 2 minggu kita akan mengadakan pembelajaran tatap muka. Karena masih adaptasi, kami melaksanakannya dari Senin sampai dengan Sabtu, dengan alasan supaya masing-masing anak bisa mengikuti tatap muka. Jadi ada waktunya, kami memerlukan waktu dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Karena selama 2 minggu ini yang masuk ke sekolah itu hanya 2 kelas. Jadi misalnya tingkat kelas 7, kelas A dan B. Jadi kita bagi kelompok, ini misalnya di situ kelompok A dan kelompok B. Kalau kelompok A tatap muka, maka yang kelompok B tetap diadakan tatap maya dengan menggunakan Zoom meeting. Selain itu, jam online itu masih ada. Dan setelah anak-anak tatap muka, sepulangnya, anak-anak masih mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru waktu pembelajaran tatap muka. Salah satu contoh, jadi ini pas pembelajaran, contoh jadwal yang kami gunakan dari 7.30 sampai 10.30, itu pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kelompok lain itu pembelajaran tatap maya dengan Zoom meeting. Nanti setelah 2 minggu berjalan, kami melaksanakan PTS, kami akan merubah kembali
setelah anak-anak beradaptasi, pembelajaran nanti akan diubah. Di hari Sabtu, anak-anak masih bisa tetap off. Itu secara singkat perkenalan kurikulum dari SMP Santa Maria. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dwi. Baik, terima kasih Ibu Maria atas pemaparan materi tentang metode pembelajaran di SMP Santa Maria, lalu jadwal ya Bu ya. Jadi ada kombinasi proses pembelajaran bisa tatap muka dan juga tatap maya secara daring. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya akan ada sesi tanya jawab terkait dengan kurikulum SMP Santa Maria. Karena waktu terbatas, saya hanya memberikan 2 kali kesempatan bagi penanya. Nanti Bapak Ibu dapat memberikan tanda tangan, angkat tangannya di layar Zoom-nya. Nanti saya akan menunjuk siapa yang dapat bertanya kepada Ibu Maria. Silahkan Bapak Ibu dari wali murid kelas 6 SD, saya persilahkan untuk memberikan tanda jika ada yang ingin bertanya terkait dengan kurikulum SMP Santa Maria. Atau langsung saja mengaktifkan mic-nya, boleh. Jika ada yang ingin bertanya. Baik, saya rasa tidak ada Bapak Ibu ya yang ingin bertanya terkait dengan kurikulum SMP Santa Maria. Berarti sudah cukup jelas dan saya akan menyerahkan kembali acara selanjutnya untuk pemaparan materi tentang kesiswaan di SMP Santa Maria Cirebon. Kepada Bapak Anto, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dwi untuk waktu yang diberikan. Selamat siang Bapak Yakobus Parsa, Yakobus Sarta, maaf. Kebiasaan Pak Yakob SMP ya, pakai Pak Yakob Suwarsa ini. Selamat siang Pak Yakobus Sartam, selaku Kepala SD Santa Maria Cirebon, Bapak Ibu guru dari SD Santa Maria Cirebon, serta SMP Santa Maria Cirebon, serta Mamah Papa, wali murid dari SD Santa Maria kelas 6. Ya, saya sendiri Pak Anto Hadrianto, selaku Waka Kesiswaan 2 di SMP Santa Maria akan sedikit memaparkan atau memberikan gambaran terkait ekstrakurikuler yang akan diselenggarakan di SMP Santa Maria Cirebon. Khususnya di tahun ajaran ini yang memang masih terbatas juga karena adanya pandemi COVID-19 ya. Baik, apakah share screen-nya sudah ada? Belum ya? Sebentar. Kita pantau. Baik, nanti sambil menunggu sedikit gambaran bahwa ekstrakurikuler yang akan diselenggarakan di SMP Santa Maria ini sifatnya nanti ada yang online maupun yang tatap muka langsung. Ya. Kemudian sifat dari ekstrakurikuler di SMP Santa Maria itu pilihan, jadi tidak sifat wajib. Kemudian siswa dapat memilih lebih dari satu ekstrakurikuler yang ditawarkan. Nah, nanti siswa SMP Santa Maria akan memilih ekstrakurikuler mana yang menurut siswa itu menarik atau pengen lebih mengembangkan bakatnya, seperti itu ya. Baik, langsung saja. Sudah ada ya share screen-nya. Nah, jadi di sini sudah ada daftar ekstrakurikuler di tahun ajaran sekarang 2021-2022 yang akan diselenggarakan di SMP Santa Maria. Yang pertama ini ada Cooking Class dengan pendampingnya Ibu Dr. Anda Cherry Saptowati. Ini sifatnya tatap muka. Kemudian ada poster digital bersama Bapak Christian Riwo, sifatnya online. Kemudian ada English Club
dengan pendampingnya Bapak Mikael Rahardi, SPD, sifatnya juga online. Ada Science Club dari Mapel IPS, IPA, Matematika, pendampingnya Ibu Vicentia Flori, Maria Helena Lita, serta Bapak Agustinus Sukirman. Nah, ini lebih ke online. Kemudian dari Extra Modern Dance, ini kami kerjasama dengan alumni juga, Angela Louis Basuki, ini ke tatap muka. Kemudian ada Extra Coding dengan pendamping Ibu Gabriela Chunlan, kebiasaannya dipanggil Ibu BCL, dibantu dengan Bapak Alex, sifatnya online. Kemudian dari olahraga ini kami memilih 2 yang masih olahraga individu ya, karena berdasarkan peraturan dari pemerintah untuk olahraga permainan bola besar atau beregu masih belum diperbolehkan, sehingga kami menyelenggarakan 2 untuk olahraga yang masih sifatnya individu, yaitu atletik, saya sendiri Anto Hadrianto sebagai pendampingnya. Kemudian ada karate bersama Pak Untung Subagio, itu masih tatap muka. Kemudian yang terakhir ini ada paduan suara bersama Pak Jaka Supriyadi serta Ibu Gabriela Ngochunlan. Nah, ini bisa via online, secara online ataupun langsung tatap muka. Ya, mungkin ini sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan terkait ekstrakurikuler di SMP Santa Maria Cirebon. Sekali lagi, siswa ini sifatnya tidak wajib untuk ekstrakurikuler, kemudian siswa boleh memilih lebih dari 1 ekstrakurikuler yang akan dia pilih atau diminati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Dwi. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Dwi. Baik, terima kasih banyak Pak Anto atas pemaparan materi tentang kesiswaan ya. Jadi ada kegiatan ekstrakurikuler, nanti anak-anak yang bersedia untuk mengembangkan dirinya bisa segera daftarkan diri dan bergabung ekstrakurikuler secara online maupun secara tatap muka. Baik, terima kasih Pak Anto. Bapak Ibu wali murid kelas 6 SD, seperti tadi kita akan ada sesi tanya jawab lagi pada materi kesiswaan ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang kesiswaan, dapat memberitahu langsung kepada saya dan saya persilahkan dan saya berikan kesempatan 2 kali untuk bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Baik, sepertinya belum ada yang ingin bertanya ya. Saya juga masih menunggu Suster Emerita. Sepertinya Suster Emerita masih belum hadir ya. Miss Agis ya. Sepertinya masih ada kendala sinyal. Baik Pak Dwi, sambil menunggu Suster Emerita, kami juga akan menampilkan video kaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas yang memang sempat kita coba juga ya. Waktu itu ada uji coba juga di SMP Santa Maria. Kita akan tampilkan videonya. Silakan Miss Lira atau Pak Niko untuk menampilkan videonya.
dia sendiri ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada tim yang sudah menayangkan videonya ya. Itu adalah gambaran bagaimana nanti jika tatap muka sudah bisa dilaksanakan di SMP Santa Maria Cirebon ya. Dari awal pintu masuk, lalu proses pembelajaran hingga akhirnya pada pulang. Bapak Ibu guru SMP Santa Maria dengan senang hati dan siap melayani siswa-siswi SMP Santa Maria untuk belajar di SMP Santa Maria. Baik, sambil menunggu informasi selanjutnya, sedang mempersiapkan terlebih dahulu materi selanjutnya. Kami harap mohon Bapak Ibu untuk dapat menunggu sebentar ya. Saya boleh minta linknya Pak, apa nih Pak? Saya mau bicara. Baik, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya, pemaparan materi tentang mendampingi remaja zaman now akan disampaikan oleh Suster Martina OP. Kepada Suster Martina, apakah sudah siap, Suster? Bentar, Pak. Baik. Mohon maaf karena Suster Emerita sedang ada kendala di tempatnya, jadi pemateri akan digantikan oleh Suster Martina OP. Silakan Pak, materinya ditampilkan. Sudah siap Suster ya? Kepada Suster saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, Suster, selamat siang. Maaf saya baru masuk. Ini ada informasi dari Rawo Senang, Suster Emerita, lampu mati PLN-nya. Jadi tidak bisa kontak sama sekali. Mohon slide-nya yang ketiga ya ini. Lagi, Pak. Baik, Bapak, Ibu, Suster, orang tua yang terkasih, kita masuk pada, kita melihat anak-anak kita di usia 10, 11, itu sudah masuk pada masa pubertas ya. Nah, masa-masa seperti ini perlu kita dampingi. Dan kita tidak usah sembunyi-sembunyi lagi untuk menjelaskan apa itu seks bagi mereka. Seksualitas. Nah, itu kita perlu terbuka dengan mereka. Karena pada masa usia mereka itu, selain ditandai oleh kematangan jasmani, secara primer, sekunder, dan kematangan secara psikologis. Dalam hal ini kita orang tua juga perlu tahu mereka. Karena kadang-kadang mereka juga sudah malu. Penampilan mereka juga perlu kita lihat, perlu kita ketahui. Karena di usia-usia seperti ini kadang mereka tenang, diam, tanpa sebab pun mereka diam. Gelisah, kadang-kadang pesimis, kita tidak tahu sebab penyebabnya, kita tiba-tiba mereka diam. Nah, ini perlu kita pahami.
terlebih kalau masuk di SMP. Itu kalau dalam pembelajaran kita juga bingung melihat mereka, kadang mereka diam saja. Nah, ini perlu kita pahami dan dekati mereka. Kalau di SMP ini perlu, meskipun dalam PJJ kami menyapa secara pribadi per pribadi, tapi bagusnya kadang-kadang mereka juga japri kepada kami juga. Kadang-kadang mengungkapkan perasaan mereka, dan itu kita pahami. Kadang-kadang mereka juga pribadi, ada yang introvert, ada yang ekstrovert, banyak bercerita. Tapi kalau sudah introvert, lebih banyak diam. Banyak diam. Dan usia-usia seperti ini butuh pengakuan dari lingkungan, terlebih kepada orang tua. Kita perlu menerima, memahami, lebih itu dulu. Kemudian mereka sudah lebih banyak mulai mengenal macam corak-corak kehidupan. Ada yang modern, terlebih pada bagaimana mereka tampil, dan juga pada laki-laki atau cowok juga begitu. Next. Sorry, saya posisi di Pak Kirman lagi. Minta maaf. Nah, zaman sekarang adalah zaman handphone. Kita sebagai orang tua saja tidak lepas dari handphone, karena itu zamannya. Seksualitas dan teknologi itu dua hal yang tidak dipisahkan. Apalagi anak-anak zaman ini sekarang, usia-usia mereka ini lebih banyak mengenal teknologi daripada kita. Dan mereka di usia-usia ini juga, mereka banyak mengenal seksualitasnya lewat teknologi. Nah, seperti ini juga kita harus paham. Dan kita sebagai orang tua, kita juga perlu selain memahami dan mendampingi. Nah, itu penting sekali untuk mendampingi mereka, mengarahkan. Jadi kalau bisa ada jam-jam tertentu, mereka harus off dengan handphonenya. Kalau tidak, akan terpengaruh sekali. Oleh karena itu, pantauan kita sebagai orang tua itu sangat penting sekali. Maka karena anak-anak zaman sekarang, kalau kita dulu kan mungkin lewat media sosial, tapi mungkin lebih banyak lewat pada TV atau bacaan. Nah, kalau mereka sekarang itu tidak terlepas dari teknologi. Nah, ini kita lihat gambar ini menunjukkan bahwa hidup mereka itu adalah bagian dari teknologi itu sendiri. Ini gambar ini menentukan. Kemudian di samping itu juga, malu-malu, dan juga penampilan mereka itu adalah melihat dari apa yang mereka tonton, apa yang mereka tonton, itu yang penampilan mereka. Jadi bukan apa yang mereka lihat pada secara fisik pada orang tua, tetapi juga pada apa yang mereka tonton, itu bagian dari hidup mereka.
Next. Nah, di sini survei juga membuktikan bahwa remaja zaman sekarang, anak pada Bapak Ibu, mohon kami keluar sebentar karena ini ada gangguan pada volume suara juga. Terima kasih. Kami lanjutkan lagi ya, mohon maaf. Ada gangguan sinyal lagi ini. Baik, menurut survei pada dunia kesehatan menunjukkan bahwa kelompok remaja dalam hal ini memperoleh hasil 1.111 juta kasus PMS yang diderita oleh kelompok usia ini di bawah 25 tahun dan juga 500 juta usia 10 sampai 14 tahun yang di negara berkembang dan rata-rata pernah melakukan hubungan suami istri. Nah, ini pertama kali di bawah usia 15 tahun. Nah, ini yang jadi keresahan, keprihatinan kita semua. Maka kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita juga perlu pantau anak-anak kita. Kadang zaman sekarang ini pacaran saja lewat handphone. Bisa bertemu jodoh lewat Facebook. Bisa bertemu jodoh lewat Instagram. Nah, ini zaman-zamannya teknologi. Nah, perlu kita dampingi anak-anak kita. Sehingga di sini dan kami di SMP pada masa pengenalan lingkungan sekolah dan kami juga memberikan program pada usia-usia ini kami juga memberikan program untuk pengenalan seksualitas. Nah, seksualitas ini kan kita tahu bahwa tidak hanya pada organ-organ intim kita, tetapi dengan adanya seksualitas ini kita mempunyai rasa iba, kita mempunyai rasa bela rasa, kita mempunyai rasa cinta kepada orang lain. Jadi sesuatu hal yang bukan tabu banget, tetapi kita justru ini kita perlu dampingi anak-anak kita. Maka pada masa pengenalan lingkungan sekolah untuk di SMP ini juga kami mendampingi mereka juga dalam salah satu materi di pengenal lingkungan sekolah. Nah, di sini kita tahu dalam survei untuk kesehatan dunia dikatakan bahwa remaja sangat berisiko tinggi terhadap IMS ini termasuk pada HIV dan AIDS. Nah, di sini kita ini kan remaja sangat berisiko tinggi, maka kita perlu juga tidak hanya bersikap was-was, tugas kita kepada orang tua ya perlu dampingi juga, dan sekolah juga peran penting dalam mendampingi putra-putri kita ini. Next.
Nah, di sini dibuktikan bahwa ini masih semua yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk seksual, sebagai makhluk seksual. Jadi dikatakan bahwa dengan seksualitas di sini kita mempunyai rasa. Rasa di sini bukannya rasa jatuh cinta ya, tapi di sini adalah rasa ya bela rasa, rasa empati, simpati. Itu dari kita sebagai manusia seksual ini, karena kini sini kita memiliki emosi, emosi. Nah ini penting banget, kepribadian untuk mengolah, karena kita memiliki tadi makhluk yang seksual, memiliki seksualitas, kita memiliki emosi, kepribadian, sikap, dan sikap ini tidak muncul dengan sendirinya ya. Nah, sikap ini kan perlu kita belajar, perlu latih, karena anak belajar dari kita. Tapi untuk remaja di sini mereka lebih banyak sudah pada meniru, melihat dan melakukan, apalagi tidak hanya melihat loh, dan juga mereka menonton. Dan itu membentuk kepribadian mereka juga. Anak-anak zaman sekarang ini kalau umpamanya kita tanya, yang mereka jawab itu yang dari yang mereka lihat di media sosial. Dan itu membentuk sikap-sikap mereka juga. Next. Nah, kita tahu untuk pengertian kata untuk seks di sini bahwa jenis kelamin dalam hal ini adalah seksual organ intim dan juga reproduksi seksual, organ seks. Nah, di sini juga anak-anak perlu tahu tentang ini, perlu tahu. Kita juga perlu jelaskan kepada mereka. Kadang-kadang kita sebagai orang tua malu menjelaskan. Ini untuk zaman sekarang itu bukan hal yang tabu. Jadi kita perlu jelaskan kepada mereka bahwa ini adalah edukasi. Ya. Nah, kemudian organ-organ reproduksi untuk di usia-usia seperti ini juga itu sudah berkembang ya. Maka kita juga perlu menjelaskan kepada mereka juga. Nah, organ-organ reproduksi yang sudah masa pubertas, apalagi pada yang laki-laki ya mimpi basah. Untuk yang pada perempuan untuk menstruasi. Juga pada organ seks. Dalam hal ini untuk laki-laki penis, untuk yang perempuan vagina. Ya kita perlu jelaskan karena di masa seperti ini mereka sudah masa pubertas. Kalau mereka sudah tahu itu, apalagi sudah masa pubertas, mereka juga pasti akan rasakan gairah seksualnya. Ada rangsangan, ada rasa tertarik dengan lawan jenisnya. Pasti kalau orang tua yang dekat dengan anak dan sebaliknya, pasti mereka akan sharing kepada orang tuanya. Tapi kalau mamanya kita yang kurang dekat dengan anak pasti akan tertutup dengan hal-hal seperti misalnya mereka memiliki ada rasa tertarik, gairah seksual, kadang tabu sih, tetapi anak perlu diarahkan juga. Maka di sini untuk rasa-rasa seperti ini akhirnya kan menuju kepada hubungan seks. Karena mereka sudah alami semua dari jenis kelamin, reproduksi, organ, rangsangan atau gairah seksual. Ini semua termasuk pada seks. Semua termasuk pada seks. Next. Masih pada seks. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa coba ulang lagi, Pak. Ya. Ya, Pak. Pada jenis kelamin, kita tahu bahwa ya anak-anak ini juga perlu tahu. Laki-laki, jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan.
mereka punya organ-organ intim seperti ini, ya mereka juga perlu tahu karena itu bagian dari hidup mereka. Next. Masuk pada reproduksi seksual, berarti pada organ reproduksi ya, organ reproduksi yang kita tahu, mungkin di anak ke SD kelas 6 itu di pelajaran agama juga ada, di pelajaran IPA juga ada, bahwa pada laki-laki memiliki penis. Dan di sini dari tadi dikatakan bahwa pada masa pubertas itu ada mimpi basah. Pada perempuan akan mengalami menstruasi. Nah, dan juga di sini bahwa organ-organ seks seperti ini dan anak perlu tahu dan tadi orang tua perlu menjelaskan kepada mereka. Next. Ya, rangsangan atau getaran seks di sini adalah termasuk daya tarik. Itu di usia-usia 11, 12. Mungkin zaman kita di usia-usia seperti itu mungkin belum ada rasa tertarik ya. Tapi zaman mereka sekarang cepat banget. Di SD kelas 4 aja sudah jatuh cinta, ada rasa. Apalagi di SD kelas 6, SMP itu sudah ada rasa. Jadi usia pubertas itu kan dari usia 10 sampai 15. Nah, kalau perempuan itu 10 12 itu sudah masa pubertas. Kalau laki-laki 12 13 itu juga sudah. Nah, sampai dengan usia 18 tahun. Nah, itu sudah mengalami masa pubertas. Awal untuk perempuan itu awal di usia 10 sampai 12, kalau laki-laki 13 14. Yang terakhirnya itu di 17 18. Itu. Next. Nah, kalau sudah mengalami pubertas seperti ini pasti ada perubahan fisiknya. Nah, karena akan dibarengan dengan kerja hormon. Nah, kerja hormon. Kalau pada laki-laki itu hormon testosteron, dengan bekerjanya hormon testosteron, ini fungsinya itu kan akan pada kelamin sekunder. Nah, kelamin sekunder akan tumbuh kumis, jakun, dada membidang, ada perubahan suara. Kalau pada perempuan itu hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, kedua hormon ini akan berkembang, kemudian tumbuhlah kelamin-kelamin sekunder, yaitu payudara, ada tumbuh rambut-rambut pada tempat tertentu, kulitnya mulai halus, ada perubahan suara juga, suaranya menjadi merdu. Itu juga itu kerja dari hormon juga. Next. Tapi hormon-hormon ini hormon-hormon ini akan juga membantu dalam perkembangan seksualitas. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, yang terjadinya ini ada anak-anak itu mudah sensitif, lebih banyak diam, apa-apa marah, apalagi perempuan. Nah, perempuan kalau sudah hampir mau datang bulan atau menstruasi, sangat-sangat sensitif, mudah marah, lebih banyak emosi, mudah tersinggung, cepat marah. Kadang-kadang itu sangat tidak rasional. Kadang mungkin terlalu banyak tugas atau apa, itu juga ada rasa stres juga. Sudah oke.
Nah, di sini dengan adanya COVID menyebabkan pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, itu sudah 2 tahun ini ya. Nah, ini dapat meningkatkan penggunaan gadget. Nah, di sini dengan ada seperti itu, pengguna lebih banyak pada kecanduan. Nah, maka ini akan menyita perhatian dan lebih banyak kegiatan-kegiatan. Nah, kecanduan gadget ini juga dapat mempengaruhi pelepasan hormon, namanya hormon dopamin, yang berlebihan sehingga menyebabkan penurunan kematangan pada prefrontal cortex. Dalam hal ini masa pubertas tadi ini kadang-kadang naik turun juga. Next. Nah, kita lihat pada aspek perilaku kecanduan di sini kompulsif. Di sini ada atau dorongan untuk melakukan secara terus-menerus. Kadang-kadang nggak punya waktu tidur. Mungkin tidur yang sebenarnya harus 8 jam tidur, mungkin hanya gunakan waktu 2 sampai 3 jam. Jadi waktu untuk istirahat semakin berkurang karena mereka kecanduan, dorongan untuk melakukan terus-menerus. Nah, di sini. Terus untuk ada penarikan diri yaitu suatu upaya untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari suatu hal. Nah, ini pengaruh dari kecanduan tadi ya, pengaruh dari kecanduan membuat mereka harus lebih banyak dengan dirinya sendiri. Toleransi. Toleransi dalam hal ini adalah diartikan sebagai sikap menerima keadaan diri ketika melakukan suatu hal. Lebih banyak pada untuk dirinya sendiri. Toleransi di sini bukan berarti untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Kemudian interpersonal, dan dalam ini adalah masalah hubungan interpersonal dan kesehatan. Nah, ini pasti relasi dengan orang lain juga akan terganggu, dan efeknya pada kesehatan juga. Nah, ini kita tahu bahwa itu sudah berlangsung. Bagaimana peran orang tua? Nah, di sini untuk prestasi anak, kebiasaan belajar baik dari tekun, disiplin diri dan berprestasi, nah berani menghadapi kesulitan atau kesalahan atau apresiasi. Nah, ini peran orang tua sangat penting sekali. Peran orang tua sangat penting, dan juga guru. Kegemaran membaca, makan bersama, kalau bisa ada waktu untuk makan bersama. Hobi, biasanya anak itu kan tidak jauh dari orang tuanya ya. Dan mereka bukan lagi anak-anak ya. Itu kita harus paham, mereka bukan lagi anak-anak. Jadi kita memang pantau, berteman, tapi mengaturnya jangan terlalu jauh. Malah mereka menjauh dari kita. Nah, kita juga perlu mengarahkan mereka dalam pendidikan seksual. Pendidikan agama penting, apalagi zaman sekarang itu semua online. Nah, orang tua peran penting. Nah, sikap positif terhadap hasil kerja anak, kita perlu memberikan support, dorongan atau apresiasi kepada mereka. Mereka haus dengan itu. Next. Nah, baik. Bapak Ibu, terima kasih. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Suster Martina atas pemaparan materi tentang mendampingi remaja anak zaman now ya, Suster ya. Sangat membantu sekali bagi kita para orang tua murid bagaimana akhirnya kita harus mendampingi dengan tepat dan bijak. Nah, mungkin dari Bapak Ibu wali murid kelas 6 masih ada yang bingung tentang materi atau masih ada yang kurang paham tentang materi mendampingi remaja zaman now, bisa bertanya. Saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya?
Senang hati kami akan membantu, barangkali masih ada kebingungan tentang bagaimana mendampingi anak-anak remaja, atau masih belum dapat menyelesaikan masalah jika memiliki anak yang seperti ini, seperti itu. Baik, sepertinya tidak ada ya. Jadi sudah cukup jelas pemaparan materi tentang mendampingi remaja zaman now, lalu tentang pengenalan SMP Santa Maria terkait dengan pembelajaran di Sekolah Santa Maria. Saya kira Bapak Ibu wali murid kelas 6 sudah paham ya. Baik, kalau begitu acara selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Miss Agis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Suster Emerita, kepada Suster Martina, kepada Ibu Maria, dan kepada Pak Anto yang sudah dengan senang hati memaparkan materinya. Kepada Miss Agis saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dwi atas waktunya. Terima kasih kepada Suster Martina OP dan juga kepada Suster Emerita OP untuk waktu dan juga ilmu dan sharingnya tentu saja tentang seberapa penting dan juga bagaimana kita mendampingi anak-anak remaja saat ini yang tentu saja berbeda dengan kita para orang tua saat kita masih remaja. Dan serta terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMP Santa Maria Cirebon atas pemaparan dan juga pengenalan lingkungan belajar di SMP Santa Maria Cirebon, dan kami menjadi lebih mengetahui bagaimana anak-anak belajar di SMP Santa Maria Cirebon. Dan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, Mama, Papa sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama dengan kami dan belajar bersama dengan kami. Baik, untuk menutup acara pada hari ini, akan kita tutup dengan penutup yang akan dipimpin oleh saya, dan akan saya pimpin dengan iman Katolik bagi yang memiliki keyakinan yang berbeda bisa menyesuaikan. Baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala berkat dan perlindungan yang Engkau berikan kepada setiap dari diri kami, sehingga kami mampu berkumpul walaupun hanya via Zoom untuk hari ini untuk belajar bersama. Semoga setiap dari diri kami, Engkau mampukan untuk menjadi pribadi dan juga orang tua yang lebih baik dari sebelumnya. Bapa, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami haturkan ke dalam tangan Putramu Yesus Kristus. Amin. Santa Maria dan Santo Dominikus, doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah dalam pengucapan dan juga perbuatan kami, dan juga mohon maaf atas kendala teknisnya. Sekian dan juga sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai Terima jumpa. kasih. Terima kasih. Terima kasih Miss Agis, Pak Dwi, Suster, Pak Kirman, dan teman-teman dari SMP ya, serta Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Yakob. Terima kasih Pak Yakob. Terima kasih Papa Mama yang sudah setia mendengarkan. Pak Yakob, mohon maaf ya tadi ada kendala sedikit. Nggak Pak Suster, inilah salah satu kelemahan dari teknologi internet ya. Sinyal tidak stabil itu yang menjadi kendala. Terima kasih banyak Suster, akhirnya bisa lancar ya. Oke. Oke, terima kasih Pak. Saya pamit ya semua. Dadah. Mari Pak Yakob. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu Suster Terima sekalian. kasih Suster, Bapak Ibu Terima semuanya. kasih. Mohon pamit. Kita pamit. Terima kasih. Saya pamit ya. Terima kasih semuanya, Suster, Bapak Ibu. Terima kasih Miss Ika. Siapa kamunya? Besok berangkat sih, katanya 2 hari besok, Sabtu Minggu. Ngomong sendiri kemarin tuh, besok berangkatnya.